Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai protokol jaringan komputer. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rawan dari kelas PT IKE, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi, pengertian dari protokol jaringan adalah suatu aturan yang telah diset untuk bisa mengatur sebuah komunikasi online yang terdiri dari beberapa komputer yang terdapat pada suatu jaringan. Nah, di mana aturan tersebut harus dipatuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Protokol memegang peran yang cukup penting dalam perpindahan data di internet. Secara umum, fungsi dari protokol adalah untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa saling berkomunikasi. Secara lebih halusnya, berikut adalah fungsi-fungsi dari protokol. Yang pertama adalah addressing atau pengalamatan. Jadi, header Internet Protocol atau IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Router menggunakan informasi tersebut untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Yang kedua adalah reassembly atau perakit. Nah, kegunaan Internet Protocol adalah memastikan pesan informasi dipecah menjadi paket. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket dan karena paket tidak bisa dikirim dalam urutan yang benar, maka dibutuhkanlah fungsi ini untuk menyusun ulang paket saat tiba di penerima. Yang ketiga adalah timeouts. Jadi setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, maka paket akan dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overloaded dengan paket yang rusak tersebut. Yang terakhir ada option. Jadi, IP mempunyai fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk menentukan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Pada jaringan komputer di seluruh dunia, ada beberapa jenis protokol yang populer digunakan. Yang pertama adalah TCP atau IP. Jadi, Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Nah, standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Yang kedua adalah User Data Protocol atau UDP. UDP adalah transport TCP atau IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Yang ketiga adalah Domain Name System atau DNS. Jadi DNS adalah distributed database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP atau IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang, DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung ke internet. Yang keempat adalah HTTPS. Jadi protokol HTTPS ini pasti sudah tidak asing bagi kita. Kata HTTPS bisa dilihat pada saat mengakses halaman website menggunakan SSL. Apalagi HTTPS sudah banyak digunakan di beberapa website. HTTPS ini berasal dari Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. Yang kelima adalah Secure Shell atau SSH. Jadi SSH adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengendalikan pada jarak jauh, dan lain sebagainya. Dibanding dengan Telnet maupun FT, protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul. Yang keenam adalah Telnet atau Telecommunication Network. Jadi Telnet merupakan protokol aplikasi yang digunakan di internet atau jaringan area lokal untuk menyediakan fasilitas komunikasi berorientasi teks interaktif dua arah menggunakan koneksi terminal virtual. Dikembangkan pada tahun 1969, Telnet memiliki standarisasi sebagai IETF STD8 yang merupakan standar internet pertama kali.
Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun walaupun begitu, telnet juga mempunyai keterbatasan keamanan yang masih beresiko. Yang ketujuh adalah OSI layer. Nah, OSI layer ini dikembangkan untuk komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Protokol ini digambarkan sebagai informasi dari suatu aplikasi komputer yang berpindah melalui jaringan internet ke komputer lainnya. OSI layer secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana lapisan tersebut memiliki tugas yang spesifik. Di antaranya adalah application layer. Dia bertugas atas penukaran informasi antara program komputer. Presentation layer, dia bertugas untuk memastikan semua data yang berasal dari application layer dapat dibaca pada sistem lainnya. Session layer, dia berfungsi untuk membentuk, memanage, dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer. Transport layer, dia bertugas untuk membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Network layer, dia bertugas untuk menentukan alamat jaringan, rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Data link layer, dia bertugas untuk menyediakan link untuk data dan memaketkan menjadi frame yang berhubungan dengan hardware kemudian didistribusikan melalui media. Dan terakhir ada physical layer, dia bertugas untuk mengirimkan dan menerima data mentah pada media fisik. Dalam konsep protokol jaringan, ada pun istilah-istilah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sintaks. Sintaks merupakan format data atau struktur data yang sudah diubah bentuknya menjadi kode. Contohnya, sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada 8 bit pertama adalah alamat pengirim, 8 bit kedua adalah alamat penerima, dan bit stream sisanya adalah informasinya sendiri. Yang kedua adalah istilah semantics. Nah, dia digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tersebut. Semantics dapat diartikan sebagai setiap section bit. Dan yang terakhir adalah istilah timing. Nah, timing digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Timing juga digunakan untuk mengetahui karakteristik data yang harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Nah, demikianlah pembahasan singkat kita mengenai protokol jaringan komputer. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.